Oke baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik, ada sukacita. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Oke baik, terima kasih untuk kesempatan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah Allah yang di dalam kerajaan surga. Kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kesempatan malam ini, Tuhan Yesus, kami akan melihat dan merenungkan bagian dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau kuduskan, Engkau urapi sebagai anak-Mu Tuhan, agar anak-Mu akan menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi diri sendiri dan pula teman-teman. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk melihat dan merenungkan bagian dari dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke baik, terima kasih. Langsung saja kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Judul atau perikop Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Yohanes Pembaptis ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Baik, firman Tuhan sangat jelas. Saya memberi tema Tuhan adalah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik, terima kasih sekali lagi. Shalom. Baik, sangat jelas teman-teman satu ayat firman Tuhan ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi hidup kami manusia yang ada di muka bumi ini jangan kita sia-siakan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi selagi kita masih hidup ini, kita harus bertobat. Kita harus mengenal diri, saya ini siapa, dan kami harus mengenal diri kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus tahu cerita atau jalannya Tuhan Yesus, dan kami harus ikuti apa yang Tuhan datang dan mengorbankan di kayu salib. Dia datang dan dia kembali ke surga. Dia akan datang juga untuk kami manusia yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Jangan kita melakukan duniawi saja, tetapi mari kita sama-sama mencari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetap kita selalu berteguh, tetap kita selalu bersabar, tetap kita selalu menerima apa yang kita dapat mengalami. Itu bagian dari iman kita. Jangan kita sekali berbuat salah, jangan kita minder atau jangan kita menyerah, tetapi mari sama-sama kita menyiapkan diri atau membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita, agar kita harus mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini singkat. Jadi mari teman-teman, hidup ini jangan kita sia-siakan waktu. Kita harus mencari Tuhan, kita harus menerima Tuhan secara pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan itu salah satunya kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus mengikuti persekutuan, kita harus berusaha untuk mencari Tuhan. Itu adalah hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu sangat jelas firman Tuhan ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan waktu,
Mari kita mempergunakan waktu untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat jelas. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kami harus bertobat dan kami harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi, agar Tuhan Yesus akan datang, akan mengambil kita, dan kami akan naik ke surga sama-sama. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Oleh sebab itu saya bisa dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan juga ada satu ayat firman Tuhan lagi, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, bunyinya demikian, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langit dan bumi akan berlalu. Laut, entah pegunungan, entah bumi yang kami ada tinggal ini pasti akan hilang dan pasti akan lenyap. Jadi seperti debu akan terjadi, tetapi untuk firman Tuhan tetap selama-lamanya ada sampai dengan akhirat. Atau Tuhan Yesus akan datang, orang-orang percaya dia akan amin, orang yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat jelas dua ayat ini, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan satu pun tidak akan berlalu, tetap selama-lamanya ada sampai ada. Oleh karena itu, mari teman-teman kita sama-sama berusaha untuk mencari Tuhan secara pribadi, agar Tuhan Yesus dan Roh yang selalu memelihara dalam hidup kita itu selalu ada, selalu menghibur kita, selalu menegur kita, selalu mendorong kita dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan sangat jelas bagi secara pribadi dan juga bagi teman-teman dan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hidup kita hanya singkat. Jadi mari teman-teman kita harus meluangkan waktu dan kesempatan untuk firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Apa yang saya sudah siapkan dari Roh untuk saya mau sampaikan firman Tuhan cukup sampai di sini. Yang punya firman akan memberkati pelayanan selanjutnya dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sebelum kita mengakhiri, aminkan firman Tuhan. Mari teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kesempatan ini kami sudah melihat dan kami sudah merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan terus akan memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.